Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Quiz X Undercover. Mari simak bersama. Jika A adalah anggota bilangan asli dan 0 adalah anggota bilangan cacah, buktikan bahwa 1 lebih besar daripada 0. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Yang kedua nih dok, HIV. Kan kadang-kadang orang nulis HIV garis miring AIDS. Ya, Itu satu penyakit atau apa sih dok? begini, 80 di atas itu antara 60 80 di atas 80 100 misalnya. Dia bisa pingsan, Frankie. Jadi nggak beraturan, nggak efektif Pak jantungnya. Tapi kalau di bawah 50, orangnya bisa pingsan juga. Karena berarti dia mompanya malas-malasan. Nah, untuk orang yang mompanya malas-malasan di bawah 50, supaya nggak pingsan, dia harus dipicu. Tunggu dok. Benang Kain apa? bukan. Apa namanya, kayak kapas gitu? Iya, seperti Cotton? kayak benang, Ah. seperti benang. Cuman bahan benangnya apa saya nggak tahu. Itu ada macam-macam jenis. Jenisnya beda-beda. Jadi kan kalau orang udah tua, udah agak tua lah, Ya. mulai ada keriput-keriput, itu benang itu ditusukin ke dalam, ditusuk. Jadi karena dia ada seperti sisip gitu, kalau dia udah masuk itu nggak bisa dikeluarin lagi, Frankie. Mati di dalam tuh, Iya. artinya paten ya? Paten. Ditaruh di daerah lemak sini, gini, kemudian dia akan menimbulkan peradangan. Peradangan itu akan menarik kulit sehingga kulitnya jadi kenceng, hilang keriputnya. Tunggu dulu dok. Oke dok, ini nyambung yang kemarin itu, ternyata pertanyaan saya quiz tuh belum ada yang bisa menjawab dengan tepat. Tapi ini nanti di episode ini kita akan ulang lagi pertanyaan, siapa tahu dalam episode ini ada yang bisa menjawab lebih tepat. Tapi sebagai kewajiban kita juga yang kita udah janji sama pemirsa, yaitu kita akan berikan pertanyaan pada Dokter Jaya sesuai dengan pertanyaan dari yang di komen-komen. Ada dua dok yang menarik buat saya. Ya. Pertama adalah produk makanan GMO. Mungkin nanti dokter jelasin apa tuh dan bagaimana ciri khasnya. Yang kedua adalah HIV AIDS. Ya. Saya sampai dengan saat ini berpikiran yang namanya HIV AIDS itu satu barang. Nah, oke, tapi mungkin supaya saya nggak terlalu panjang, jadi dokter Jaya jelasin deh untuk yang masalah yang pertama tadi dok, GMO, namanya keren tuh dok. Ya. GMO itu singkatan dari Genetic Modified Organism. Jadi organisme yang makhluk yang DNA-nya, genetiknya dimodifikasi. Jadi artinya itu adalah begini, kan kalau kita punya produk misalnya contoh anggur atau apel, itu kan ada bijinya. Ya. Buat beberapa orang itu mengganggu ada bijinya gitu loh. Nah, atau jeruk ada bijinya. Nah, mereka memodifikasi DNA-nya, genetiknya sedemikian rupa sehingga waktu dia keluar buahnya itu tidak ada bijinya. Nah, jadi itu dibikin seperti itu. Dia sengaja dimodifikasi karena kan udah pada jago tuh mereka untuk modifikasi. Jadi GMO seperti itu. Nah, kenapa itu menjadi sesuatu yang isu? Karena kenapa? Sampai sekarang kita masih belum tahu efek jangka panjangnya kita makan barang-barang yang berasal dari yang sudah DNA-nya sudah dirubah-rubah seperti itu. Mungkin ada efek jangka panjangnya yang tidak baik, tapi kita belum tahu. Jadi ini cenderung kalau GMO itu dibuat untuk masalah menambah atau kelezatan doang nih dok ya? Artinya Kelezatan dan ya repot nggak mengurangi repot? kerepotan. Nah. Padahal kalau buat saya biji anggur nggak repot dok, saya telan-telan sama biji-biji sekalian dok. Iya. Ya siapa tahu dia tumbuh di sini kan kita tinggal petik dari dalam tuh anggur dok. Nah itu termasuk kayak wagyu kali dok ya? Saya nggak tahu wagyu itu termasuk GMO nggak? Enggak. Nggak ya? Wah, kalau yang dari Jepang ya wagyu, termasuk misalnya Kobe beef, Ya. itu bukan dimodifikasi DNA-nya, tapi pola hidupnya yang dimodifikasi. Treatment hidupnya. Iya, treatmentnya. Nah, Franky tahu, misalnya Kobe beef ya, Iya. itu adalah beef Mahal. yang sangat mahal. Nah, jadi artinya antara daging sama lemaknya itu bercampur jadi satu. Ya. Kalau dimakan tuh rasanya empuk dan nyes gitu ya. Terus kenapa bisa jadi seperti itu?
Katanya dipijitin, Dok. Itu dia nggak boleh menapak kakinya, kan dia punya kaki 4. Ya. Itu dia dikasih oto di sini, digantung. Digantung jadi kakinya nggak boleh napak. Pakai Supaya stroller. kenapa? Supaya ototnya tuh tidak jadi keras. Udah gitu setiap hari dipijetin Ya, pijitin bener dan ya. dikasih sake, Frankie. Waduh. Ya sake. Jadi memang treatmentnya itu mahal, makanya dia hasilnya adalah daging yang lebih enak seperti itu. Tapi itu bukan GMO. Jadi Aman berarti, Dok ya. Aman. Jadi nggak usah pusing. Nah, oke. Jadi GMO itu cenderung untuk orang mau masalah mengarah pada treatment untuk ke enaknya ya, ya. bukan untuk masalah kesehatan ya. Yang kedua nih, Dok, HIV. Kan kadang-kadang orang nulis HIV garis miring AIDS. Ya. Itu satu penyakit atau apa sih, Dok? Begini. Sekarang kita bahas satu-satu dan baru tadi nanti yang kalau digabung ya. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus kekebalan yang kurang pada manusia. Jadi itu adalah virus yang kalau masuk ke tubuh manusia, manusianya itu kekebalannya menurun. Nah, gara-gara kekebalan menurun, kemudian dia tuh gampang kena penyakit, infeksi, virus, jamur, apa yang suatu yang nggak bikin kenapa-napa sama dia, bikin dia menjadi penyakit yang berkelanjutan. Jadi ini kalau HIV boleh saya sebut, saya boleh simpulkan kalau nggak salah adalah virusnya. Virusnya. Jadi yang seperti itu virusnya. Nah, akibat dari HIV masuk ke badan orang, kekebalannya turun. Nah, akibat kekebalan turun bisa dia kena penyakit yang buat orang normal nggak bikin sakit. Misalnya orang kena flu, nggak diapa-apain 1 minggu kan 5 hari kita pasti sembuh. Ya. Kalau orang HIV bisa nggak sembuh-sembuh 1 bulan 2 bulan. Karena TBC, kalau TBC biasanya kalau pada orang normal, TBC itu cuma ada di paru bagian atas. Pada orang HIV karena kekebalan menurun seluruh tubuh, seluruh parunya TBC semua. Kalau orang mencret, biasanya orang mencret paling 1 hari 2 hari selesai kan. Orang HIV bisa sebulan nggak selesai itu mencretnya. Nah, pada saat orang HIV, kalau orang HIV-nya sudah masuk, virusnya sudah masuk, dia disebut HIV positif. HIV positif. Nah, HIV positif artinya orang yang sudah kena virus HIV. Cuma Tapi di orang dia- nih, Dok ya, binatang nggak? Nanti dulu, ini kita orang dulu, human nih. Hmm. Kalau dia kemudian sudah kena penyakit Ya. gara-gara HIV-nya itu, dia namanya AIDS. Oh, Jadi AIDS itu adalah orang HIV positif yang sudah menunjukkan gejala. Kalau HIV positif doang, dia belum ada sakit. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau nyebut orang-orang yang sudah kena HIV dan sudah ada gejalanya disebut HIV strict AIDS. ya. Berarti orang yang sudah kontak sama HIV keseluruhan itu namanya HIV strict AIDS. Oh, jadi dia sudah mengalami penyakit-penyakit yang disebabkan karena penurunan imun tadi ya, imun Ya. tubuhnya, Dok ya. Nah, sekarang kalau ditanya tadi, apakah HIV itu cuma kena manusia doang? Tidak, aslinya HIV itu penyakit dari monyet, Ya ampun. simian. Ah, Jadi simian itu monyet dari Afrika, dia menderita kuman virus itu kemudian masuk ke orang. Dan kemudian orang kenalah namanya HIV. Kenapa kok virus dari binatang bisa masuk ke orang? Karena orang berkontak dengan binatang tersebut. Ingat nggak waktu COVID dulu ada isunya ya bahwa Kelelawar katanya. COVID itu dari kelelawar. Ya. Nah, ya itu namanya zoonosis. Penyakit dari binatang kena ke orang. Pernah ingat nggak flu babi? Ya. Penyakit virus dari babi masuk ke orang, namanya zoonosis. Itu adalah itu. Nah, yang namanya HIV asalnya dari monyet. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa masuk ke manusia? Ada monyet yang dipiara. Bukan dipelihara. Itu dulu ada cerita-cerita. Ini kita nggak tahu kebenarannya. Orang berhubungan seks dengan monyet. Ya ampun, nggak ada kerjaan. COVID karena ada orang makan kelelawar. Konon seperti itu. Oh. Dari babi kasih dia aja sama seperti itulah. Kalau yang tadi sih makan mungkin masih banyak, Dok ya, karena kan di daerah Tondano ataupun di daerah Kalimantan aja kalau kita ke sana, saya pernah ngeliat orang ngejual kelelawar di pinggir jalan tuh yang buat
Tahu nggak? makan. Saya punya cerita soal itu, Frankie. Hmm. Saya lagi jalan-jalan ke Manado, ketemu sama teman saya. Saya bilang, saya ini orangnya senang nyoba macam-macam. Yuk, katanya gue ajak, kata saya. Pergilah diajak. Kasihlah makanan. Makanannya enak katanya, tapi agak pedas katanya. Oke, saya makan. Makan enak, kami makan. Udah gitu, saya kaget. Sekali waktu lagi makan daging-daging itu udah makan. Saya pikir ya enak lah. Begitu itu, saya ketemu kait, Frankie. Kait. Saya kaget. Apa nih? Kelelawar yang lo makan katanya. Itu namanya paniki di sana. Nah, habis begitu, kaget kok saya makan kelelawar. Iya, lo kenapa nggak bilangin? Ya enggak, supaya lo ini aja. Terus bilang, mau lihat nggak kelelawar? Nah, ini saya dibawa ke pasar, Frankie. Ke pasar itu, nah di itu berderet-deret tuh kelelawar. Jadi kelelawar itu cuma badannya doang. Jadi sayapnya sih udah mati. Udah mati. Oh. Itu persis kayak tikus, Frankie. Dan itu banyak, dan itu dijual orang di pasar. Dan sebelah dari itu ada anjing di situ. Udah mati juga. Udah mati. Jadi emang itu adalah salah satu, ya saya nggak tahu, tapi budayanya kayak gitu. Kebiasaan sih dok ya. Dan setelah itu saya diajarkin lagi makan. Yang kemudian saya tolak awal-awal karena dia kasih tahu lebih dulu. Apa? Yuk kita makan yuk. Makan di mana? Ke situ katanya. Apaan tuh? Saya tanya apaan tuh karena udah ada pengalaman kan. Tikus katanya. Kagak ada gitu. Tikus. Jadi di Manado tuh ada tikus besar, tikus sawah, katanya tikusnya bersih sih, Frankie. Ya itu dimasak. Nah. Nggak usah kayak gitu. Terima kasih kalau ditawarin. Ya nggak, tapi kalau nggak dikasih tahu sih mungkin saya makan juga kalau nggak dikasih tahu, Frankie. Oke dok, jadi dua komentar yang ini sudah kami bahas. Nanti untuk khusus yang acara HIV/AIDS ini, saya minta kesediaan dokter kita bahas dalam satu episode ya dok ya. Iya. Karena kayaknya tadi penjelasannya terlalu pendek tuh. Ya, cuman istilah aja dok. Ya. Nah tapi yang hari ini kayaknya kita mau bahas nih dok, masalah untuk yang namanya alat pacu jantung. Saya kalau kita berpergian ke luar negeri ataupun keluar kota, di airport itu melalui yang namanya gerbang detektor. Ya. Di dalam gerbang detektor itu biasanya orang-orang suka diperingatkan mengenai yang memakai alat pacu jantung supaya terpisah, begitu dok. Nah, alat pacu jantung itu penjelasannya mungkin lebih panjang dok, bisa dijelasin apa namanya dan bagaimana, mungkin kalau perlu sejarahnya nih dok, kenapa bisa sampai ada kayak gitu? Ya, jadi begini, jantung itu adalah satu dari dua organ tubuh manusia yang ada listriknya, Frankie. Yang ada listriknya itu dua, otak sama jantung. Dia bergerak berdasarkan arus listrik. Itu sebabnya makanya kalau yang main dokter itu asalnya harus dari IPA, harus ngerti soal itu. Listrik otak direkam berupa EEG, elektroencephalogram. Gram itu gambar, listrik otak artinya EEG. Kalau jantung itu namanya EKG, elektrokardiogram. Jadi listrik jantung. Tapi dok, berarti badan kita menghasilkan listrik dok? Iya, dua organ itu menghasilkan listrik. Makanya listriknya bisa dideteksi dengan berupa gelombang listrik. Gelombang listrik dari kepala namanya EEG. Jadi dengan lihat EEG kita tahu orang ini kena epilepsi. Keren juga kita dok ya, badan itu bisa menghasilkan listrik ya. Ya. Nah satu lagi jantung. Kalau jantung EKG itu adalah listrik jantung. Nah listrik itulah, jantung itu kan berdenyut fungsinya. Kalau dia berdenyut itu masih ada yang ngecas, yang memicu, bikin trigger, terus dia pompa. Triggernya ada dua. Kan jantung waktu itu saya sempat bahas, ada dua serambi, dua bilik. Ya. Antar serambi itu ada titik pemicu listrik, namanya SA node. SA node. Ya, SA node, sinus arterio node. Node itu nodus, NODE. Ya. Yang di bawah di bilik itu ada AV node. Nah, dua picu itu yang membuat jantung sama bilik tuh berdenyut. Nah, denyutan itulah yang membuat setiap menit kita punya denyut jantung tuh berkisar antara 60 sampai 80.
Jadi yang normal itu 60 sampai 80. Jadi kalau kita misalnya lari atau treadmill kan selalu ada Ya. keluar tuh Angka. puls, Ya. pulsa atau denyut nadi. Ya. Atau kalau kita naik treadmill, di atas 130 harus stop. Kalau kita pakai jam-jam model sekarang juga kan ada tuh, Keluar. Dok. Keluar tuh. Oh. Kalau olahragawan biasanya pulsnya rendah, Aha. 60-an. Kalau orang yang normal 60 sampai 80. Kalau di atas 80 namanya aritmia. Itu gangguan irama jantung, itu penyakit. Gangguan irama jantung di atas 80, di atas itu antara 60 80, di atas 80 100 misalnya. Dia bisa pingsan, Frankie. Jadi nggak beraturan, nggak efektif Pak jantungnya. Tapi kalau di bawah 50, orangnya bisa pingsan juga. Karena berarti dia mompanya malas-malasan. Nah, untuk orang yang mompanya malas-malasan di bawah 50, supaya nggak pingsan, dia harus dipicu. Tunggu, Dok. Saya mencoba untuk mensejajarkan otak saya dengan otak dokter, walaupun nggak sama, tetap masih di bawah. Jadi si jantung ini berdenyut, Ya. yang memompa. Ya. Yang membuat dia memompa adalah karena dapat tegangan listrik. Ya, listriknya itu ada dua pusatnya tuh yang Nah. memicu. Jadi kalau dia di bawah 50 bukan berarti dia nggak berdenyut, tapi berdenyutnya pelan, lambat. Akibatnya sirkulasinya nggak lancar, orang Jadi, bisa pingsan. Seperti pompa kan kalau kita pompa pakai otomatis ya, Dok ya. Ya. Jadi kalau dia misalkan ada cetak-cetek itu, Dok. Kalau dia otomatisnya dia berjalan, maka cetak-ceteknya tuh harusnya kalau dia normal cetak-ceteknya cepat tuh, Dok ya. Ya. Tapi kalau dia jantungnya itu kurang bagus, dia punya iramanya, cetek, nyala, cetek, mati. Ya. Dan itu karena seperti itu orang bisa pingsan. Ya. Betul, Pingsan Dok. dan bisa meninggal. Betul cara berpikir Ya. saya, Dok ya. Jadi dua-dua itu penyakit. Kalau ketinggian denyutnya Hmm. namanya aritmia, gangguan irama jantung. Kalau kerendahan namanya bradikardi. Nah, bradikardi itu bisa bikin orang pingsan. Nah, sama seperti listrik yang kalau dia mati mesti diganti sama apa namanya? Jantungnya. Enggak, kalau listrik Oh, genset. genset. Iya. Nah, orang yang denyutnya di bawah 50 harus dikasih genset. Nah, gensetnya itu namanya pacu jantung. Gedenya segini, Frankie. Jadi kira-kira ukurannya antara 3 kali 4 cm. Tebalnya setengah senti lah. Segede Dari logam. segede baterai handphone kali, Dok ya. Segede, ya, baterai handphone ya. Baterai handphone yang gede itu ya. Aha. Itu ditanam, ini baterai, Hah? ada kabelnya 2, ditanam di bawah kulit di sini. Itu namanya kerennya apa, Dok? Pacemaker, pacu Pacemaker. jantung. Oh, Pacemaker. pacemaker, Dok ya. Oke, pacemaker tuh dibuka di sini di kulit, di sebelah kiri, ditanam di bawah kulit, dijahit lagi, kabel 2 ditusuk, satunya ke XA node, yang satu di AV node. Nah, Dok, masalah kabel ditusuk. Saya kan kalau elektronik tuh supaya dia nggak bergerak kan disolder. Ya, Itu disolder juga nggak, Dok? diikat Diikat ke otot. Jadi kabel telanjangnya tadi diikat ke otot supaya ototnya tuh Iya. istilahnya Nah, kayak- ujungnya itu pas di XA node, AV node. Jadi fungsinya kapan? Dia seperti baterai cadangan. Begitu sekali waktu denyut jantung dia merosot jadi di bawah 50, langsung diambil alih, baterai itu yang ngecas. Jadi si baterai ini bukan cuma baterai, Dok ya, ada detektornya ya berarti Iya. ya. Detektor yang untuk mengukur dia punya pulse-nya. Iya, kalau Nah. di bawah 50 langsung diambil alih. Nah, makanya pada waktu orang pasang pacemaker itu, dipasangnya jelas harus oleh spesialis jantung. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Di bak masangnya di dalam kamar operasi. Sendirian dokter ahli jantung bisa tuh ya? Bisa. Nggak usah pakai dokter bedah lagi. Ya, dokter jantung itu ya bedah jantung. dia belah, dimasukin baterai itu di bawah kulit, nanti jadi dari luar kelihatan tuh kotak. Kan biasanya kalau di rumah sakit tuh ada dokter ahli bedah. Dokter bedah gitu kan ya. Enggak, itu dokter jantung biasa. Ini beda ya. Dokter jantung biasa ya. Ditanam di situ, yang 2 itu masuk ke nembus ke otot, masuk ke jantung, ke dalam jantung, di tengah kan itu tuh ya. Dia nancep di situ. Dia cuma cadangan. Jadi biasanya kalau mau masang begitu ditanya sama dokternya mau yang 5 tahun apa mau 10 tahun. Baterainya, daya tahannya. Kalau 5 tahun artinya selama 5 tahun itu kalau dia denyutnya kurang dari 50 langsung diambil alih sama dia. Begitu dia normal kembali dia mati. Oke. Switch on and off itu automatically.
Makanya kalau dia sering-sering di bawah 50, ini lebih cepat habis baterainya. Pabrik pembuat si pacemaker tadi itu ada berapa merek, Dok? Oh, saya nggak tahu. Banyak nggak, Dok? Tapi itu impor semua. Ya artinya Nggak bukan terlalu banyak. bukan satu merek lah ya. Enggak. Ada macam-macam. Nah, Pas- itu dan harganya lumayan mahal, pasti puluhan ada juta. buatan Cinanya juga, jangan-jangan nih, Dok. Ya, saya tidak tahu. Tapi itu kalau buat pasiennya itu seperti pengganti nyawa. Hmm. Sebab kalau nggak ada pacemaker bisa jadi dia itu kapan waktu itu bisa meledak meninggal. Kok pingsan meninggal bisa. Jadi si pacemaker tadi yang mengatur irama nih, Dok ya. Irama jantung Irama supaya nggak jantung. di bawah 50. Begitu dia normal, dia stop. Stop. Hmm. Nah, makanya itu daya tahannya seperti itu. Nah, karena itu adalah baterai, Mhm. maka dia itu mempunyai gelombang elektromagnet, Itu baterainya metal. metal, logam. Logam ya. Logam biasanya sih logam putih, ada yang kekuningan gitu, mungkin tembaga, saya nggak tahu ya. Tapi itu seperti itu. Makanya kalau dia ada di daerah yang gelombang elektromagnetnya besar, dia bisa terpengaruh. Termasuk yang gerbang detektor tadi. Ya, gerbang detektor itu gelombang elektromagnetnya cukup besar. Sehingga kalau orang mau lewat situ, dia akan tanya, "Bapak pakai pacemaker?" Kalau pakai pacemaker, di off. Dimatiin, dia lewat. Baru dinyalain lagi. Atau dia pergi ke tempat lain yang nggak ada gelombang itu. Jadi itu gitu, karena akan mempengaruhi. Dan satu lagi, biar gimana itu adalah baterai. Kalau orang ini kemudian meninggal, dia nggak boleh dikremasi. Kalau seseorang punya memakai alat pacu jantung, di mana, Dok? Taruhnya sebelah sini, Kiri. Dok, kiri ya. Kelihatan Frankie dari Tapi luar tidak- tuh jendol Tapi di dalam badan kan, di dalam tubuh di kan, Dok? bawah kulit, Di bawah kulit. Ngejendol gitu. jendol, kotak. Hmm. Nah, kalau dia sudah memakai alat pacemaker kayak gitu, berarti dia nggak boleh, MRI udah nggak boleh berarti, Dok ya. Nggak bisa. Kalau di X-ray masih boleh. X-ray masih boleh. Dan itu kelihatan ya, Dok ya. Kalau MRI di nggak X-ray. boleh. Ah. Dia ke gerbang itu nggak boleh. CT scan nggak boleh juga. Nggak bisa. Dan satu lagi, kalau dia ini ditinggal di daerah sutet, itu juga nggak boleh. Pengaruh jantung itunya, gelombangnya bisa bikin dia macam-macam. Ada kendala. Oh, tapi saya kan pernah berobat di RSPAD, Dok. Ada satu dokter, toto di kepala saya ditaruh tuh satu benda, toto ada satu cenut gitu kan. Diperiksa apanya saya nggak tahu. Berarti dia jangan-jangan itu nggak boleh juga kalau yang kayak gitu, Dok ya. Iya, mungkin. Nah, lagi diperiksa, toto saya liatin di TV, dia bilang, "Oh bapak ini begini." Ya ampun, nggak bilang-bilang, Dok. udah kepala cenut di sini ditambahin, saya pikir kepala saya ada sauna apa gitu kan, gitu. Nah, sekarang, Dok, ini kan tadi dokter sebutin tuh baterai nih, Dok ya. Ya. Baterai itu kan kalau sudah habis, Ya. penanganan untuk pembuangan limbahnya juga harus benar nih, Dok. Iya. Dan satu lagi, kalau dia orangnya belum meninggal, baterainya udah habis, misalnya beli yang buat 5 tahun, 5 tahun masih hidup. Ya, nanti kan habis begitu kan nggak selamat lagi dia. Operasi Mesti diganti. lagi? Iya, ganti baterai lah. Tapi kenapa nggak dipikir begini aja nih, Dok? Ini saya pikir begini ya. Barangnya taruh di luar, Dok. Oh, nggak. Supaya tinggal ganti baterainya aja gitu. Nggak bisa. Karena kenapa? Itu nyambung ke jantung. Kuman dari luar bisa masuk ke dalam. Oh, Jadi nggak bisa. Itu harus di dalam. di itu dalam. steril. Harus steril ya. Iya. Itu sebabnya kenapa nggak boleh. Saya kan berpikir praktis, tinggal saya tancap-tancapin aja tuh kabel gitu kan. Iya. Nggak bisa, Dok ya. Nggak. Nah, balik lagi pada pembuangan limbahnya nih, Dok. Iya. Limbah baterainya. Itu sama seperti pembuangan limbah baterai umumnya, Dok. Sebenarnya sama. Cuman satu, baterai itu yang namanya baterai bisa meledak. Makanya Ya. kalau orang meninggal dia dikubur, mungkin tidak masalah, artinya buat jenazahnya tidak masalah. Dia sama aja seperti kita kan seringkali juga buang baterai juga suka sembarangan. Ditanam ya paling ada di dalam tanah Ya, lah. bisa meledak, bisa juga menimbulkan racun kan, Dok. Ya. Baterai-baterai ini Ah. sisanya, Dok ya. Tapi yang paling nggak boleh itu adalah kalau dia dikremasi. Nah, Kremasi itu kan pembakarannya kan kebanyakan kalau sekarang juga bukan pakai kayu. Pakai listrik dan segala macam, itu bisa meledak, Frankie. Kebayang kan kalau ada di sebelah kiri sini dia meledak terus bisa tiba-tiba jadi bolong ininya segala macam. Ya itu bisa
alat kremasinya bisa rusak dan segala macam. Makanya Pasti. biasanya kalau orang meninggal Mhm. dan dia itu perlu disimpan lebih dari 24 jam, ya itu kan kita, kalau saya mau perlu diformalin, saya akan periksa, oh ada kotak nih di sini, saya langsung bilang ini ada pacemaker, mau dikubur apa kremasi. Kalau dia masih bisa dipengaruhi, saya akan bilang lebih baik dikubur karena kita tidak akan mengganggu jenazah ini. Ya. Tapi kalau mereka karena satu dan lain hal mau dikremasi, satu-satu yang harus dilakukan adalah copot. Mhm. Ini copot, jadi dokter saya sendiri pribadi yang mau melakukan formalin membuka kembali kulitnya, baterainya dikeluarin, terus dicabut itu kawatnya sampai terlepas dan kemudian dikasih ke keluarga. Ya kan kadang-kadang pertimbangan kita mengkremasi ataupun kita mengkubur itu kan masalah faktor biaya juga nih dok. Ya, Kalau pakai kita kubur itu kan biayanya jauh lebih besar. ya, Kalau kita kremasi lebih ringan biayanya dok. Iya. Jadi kalau tadi dokter bilang kalau masih bisa dipengaruhi coba dikubur saja supaya tidak menimbulkan ya nggak usah diapa-apain gitu, nggak ada tindakan resiko tambahan, kalau ya. nggak dilepas dok ya. Nah, jadi kalau orang tersebut mau dimakamin ataupun mau dikremasi, dokter pasti ngangkat dulu tuh dok ya kalau dia Iya. mau insist benar-benar di kremasi dok ya. Ya, yang sebenarnya jadi masalah adalah di dalam masyarakat kita seringkali yang melakukan pengawetan jenazah itu bukan dokter, yang tidak ngerti itu tuh apaan gitu loh. Nggak apaan, langsung diformalin aja sama dia Ya kan. misalnya seperti itu. Kalau yang nggak ngerti Dan kan- itu cara nyabutnya juga kan perlu teknik khusus. Kalau nggak sendiri. ngerti kan disangka tanda pangkat aja kali ini dok. Di sini ada tanda Kotak. pangkat. Kotak. Nah itu cabutnya mesti pakai dokter ahli. Ya pakainya Jantung dokter lagi? yang ngerti, nggak usah. Nggak usah. Dokter forensik juga bisa. Tapi yang jelas Biasa motong-motong deh ya. Iya, karena habis begitu selesai dikeluarin kan harus dijahit lagi. Supaya rapi. Iya, dan nggak semua orang juga biasa untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Oke, jadi itu pacemaker bahasa kerennya, bahasa Indonesianya Pacu jantung, pacu jantung. alat pacu jantung. Tadinya saya berpikir apa dok? Yang namanya pacu jantung itu adalah bentuknya seperti tabung pompa dispenser dok. Serius sih dok. Jadi tabung pompa dispenser, jadi yang fungsinya dibikin mirip seperti jantung bekerja. Ada 4 bilik, 2 serambi, 2 bilik ya dok ya, 4 kamar. Ya. Nah itu ternyata bukan itu ya. Dan Nah kalau jantungnya rusak, nggak bisa tuh dok ya pakai alat seperti pompa enggak, kayak gitu. ya percuma. Itu hanya untuk dipakai itu untuk orang yang denyut jantungnya tuh bermasalah karena frekuensinya lebih rendah dari yang seharusnya. Ya irama jantungnya tadi dok ya, denyut jantungnya ya, dok. Nah, oke, kalau pacemaker itu pembahasannya lumayan buat saya udah rada mudeng. Tapi di Indonesia tuh nggak tahu di negara lain dok ya. Di negara lain tuh apakah ada kayak di Indonesia apa nggak? Ada barang-barang yang ditaruh masuk ke dalam tubuh nih dok. Yaitu yang namanya susuk. Ya. Susuk ini dokter pernah ketemu? Saya ketemu di UGD pada waktu saya koas. Di UGD orang kecelakaan, seorang perempuan karena hidungnya itu saya raba tuh ada bunyi kretek-kretek gitu ya, diduga patah, ya kan perlu di ronsen untuk memastikan. Waktu di ronsen pada daerah kulitnya di sebelah luarnya itu ada benda logam kira-kira antara 3 sampai 5 cm, ada melintang-melintang di beberapa tempat. Ya dengan lihat gitu kita tahu bahwa itu adalah susuk. Saya langsung nembak aja ke si ibunya. Ibu pasang susuk ya 5 biji di daerah sini. Kok dokter tahu? Ya ada gambarnya. Ibu mau lihat nih, saya kasih unjuk. Ada kelihatan gambarnya. Akhirnya dia ngaku. Dia memang sengaja masang itu, perginya ke paranormal, dipasang supaya kelihatan lebih cantik. Bukan ke dokter tuh ya? Nggak ada dokter. Jadi jarumnya hampir seperti kayak jarum akupunktur yang ditaruh mendatar di bawah kulit. Bahannya apa tuh dok? Emas. Emas biasanya? Emas. Jadi memang kelihatan seperti logam, putih warnanya. Jadi melintang-melintang gitu. Jadi kelihatan bukan barang-barang gaib, bukan. Dan barang itu ada aja yang ngejualnya lagi dok ya? Oh ada.
nggak masalah. Tetapi Si paranormal udah tahu lah ya suppliernya siapa ya. tapi apakah benar jadi lebih cantik apa enggak, saya nggak tahu karena saya nggak tahu sebelumnya. Ya barangkali kalau ada kan sebelumnya lihat ini jadi setelah ini gitu, ya saya nggak tahu. Berarti di Korea Selatan banyak yang tukang susuk tuh dok ya? Ya nggak, tapi kalau di Korea mereka lebih canggih, Frankie. Ya maksud saya di Korea bikin lebih cantik dia pakai susuk tapi dirombak semua tuh dok. Lo nggak, Dioperasi. bukan dilombak juga. Sekarang tuh ada yang namanya susuk, tapi susuk yang lebih manusiawi yang nggak kelihatan. Iya. Pakai tuh? benang. Pernah dengar nggak tanam benang? Saya pernah dengar tapi nggak bisa ngebayangin ya seperti apa itu treatmentnya gitu kan? Ya, dan saya kebetulan pernah ikut kursusnya, Frankie. Kursus tanam benang. Itu kedokteran. Rajin itu amat tuh. beda sama. Oh, kalau saya sih yang kursus itu, jadi saya bisa ngomong karena saya pernah ikut kursus belajar nanam. Jadi Belajar nanam benang. iya. Cuman saya nggak mau mempraktekkan, cuma mau belajarnya aja. Dapat saya ijazahnya ada, Frankie. Yes. Jadi ini fungsinya gini. Kalau tadi susuk itu kan dalam tanda petik ya agak-agak klinik ya. Ini benangnya benang apa sih dok? Benang meteran biasa? Ada benang khusus, tapi Benang khusus? benang, tapi benangnya seperti kayak ada sirip gitu loh, ke satu sisi. Bahannya? Jadi, benang Kain? Apa? bukan. Apa namanya? Kayak kapas gitu? Iya, seperti Cotton? kayak benang, Ah. seperti benang. Cuman bahan benangnya apa saya nggak tahu. Itu ada macam-macam jenis. Jenisnya beda-beda. Jadi kan kalau orang udah tua, udah agak tua lah, Ya. mulai ada keriput-keriput, itu benang itu ditusukin ke dalam, ditusuk. Jadi karena dia ada seperti sirip gitu, kalau dia udah masuk itu nggak bisa dikeluarin lagi, Frankie. Mati di dalam tuh? Iya. Artinya paten ya? Paten. Ditaruh di daerah lemak sini, gini, kemudian dia akan menimbulkan peradangan. Peradangan itu akan menarik kulit sehingga kulitnya jadi kenceng, hilang keriputnya. Tunggu dulu dok. Kan orang radang jadi tembem gitu maksud dokter? Atau gimana tuh Iya, dok? nggak sampai tembem banget lah, Nah. pokoknya. Tapi dengan dia adanya benda asing itu, Heeh. terjadi reaksi kekebalan kan, meradang. Peradangan itu membuat ini jadi kenceng, Frankie. Nah, Jadi, benangnya sendiri nggak ada bahan kimia atau apa ditaruh di situ dok? oh, mereka pasti pakai Pasti. bahannya, Ya. pasti. Jadi artinya bukan sekedar benang tapi benang plus ya? Plus Iya, plus tapi sirip-sirip. bukannya benangnya bukan benang yang licin Lempeng-lempeng, begitu, ah. enggak. Dia ada seperti durinya sehingga sekali dimasukin dia nggak bisa dikeluarin lagi. Nah, itu dia pasang, dia akan lihat misalnya mau ngilangin ini nih ada garis di sini ditanam sini, mau ngilangin garis sini tanam di beberapa tempat gitu. Dan kalau bedanya dengan susuk tadi, ini benar-benar medis, artinya memang betul kelihatan kalau keriputnya hilang. Ya. Makanya itu mereka mau. Dan satu kedua, kalau di ronsen tidak kelihatan. Indikasinya indikasi medis untuk kecantikan, tapi kalau susuk itu benar-benar jadi cantik apa enggak kita nggak tahu karena itu kan Sugesti lah ya. Kita tidak tahu lah. Belum tentu sugesti, mungkin aja benar. Mungkin Frankie. aja benar ya. Soalnya gini, kalau saya sih nggak tahu, tapi yang namanya susuk itu bukan cuma khas di Indonesia loh. Di negara-negara Asia juga ada begituan. Jadi Serius, artinya Dok? kalau pergi kayak ke Malaysia segala macam mereka juga percaya. Oh, itu hal kan yang masih sama. satu rumpun, Dok. Iya. Tapi kalau ke Eropa belum Ya, tahu lah ya. Belum tahu. Nah. Tapi kalau kayak benang itu memang udah teknologi kedokteran. Nah, sekarang, Dok, masukin susuk itu ke dalam. Itu gimana ceritanya tuh, Dok? Lo tinggal ditusuk aja, ditusuk. Pernah lihat Gampang. orang aku pun gampang dan nggak Gampang. sakit. Nggak sakit? Nggak seperti pernah akupunktur nggak? Pernah, saya pernah di jarumnya segini. Cuman kalau akupunktur kan paling miring-miring atau tegak lurus. Lurus, Kalau Dok. dia kalau dia tuh mendatar. Jadi mendatar. saya tuh termasuk orang yang takut sama jarum suntik. Tapi satu kali saya menderita sakit yang luar biasa. Saya nggak bisa bergerak sama sekali. Dan itu diobati sama akupuntur dari seluruh badan saya penuh jarum akupuntur. Saya udah pasrah karena apa? Ya ternyata nggak berasa tuh. Emang nggak merasa. Cuman kayak apa ya? Cuman kayak di titik pakai ujung bolpen doang digituin udah. Iya. Masuk ke dalam padahal tuh, Dok. Iya, ya iya sama seperti itu orang pasang susuk tinggal cek. Cuman kalau bedanya kalau susuk itu mendatar, karena dia kan nggak boleh mencuat keluar kan. Oh, jadi dia di bawah kulit juga. Iya, di bawah kulit juga. Kan ini tinggal di dalam. Kalau aku mundur kan dicabut lagi. Dan ini masalah keahlian si paranormal tadi nih. Kalau memang dia jago, itu bekerja bisa mempercantik ataupun bikin kebal, mungkin, Dok? Enggak, kalau kebal enggak bukan pakai Bukan gitu. pakai susuk. Oh, jadi hanya untuk mempercantik estetika Makanya nih, biasanya Dok, itu ya. perempuan. Ah. Tapi kalau yang benang, laki-laki juga pakai, Frankie. Buat Banyak apa? teman saya laki
Lo supaya nggak keriput lah. Oh, laki-laki juga pasti ada yang pakai. Ada teman saya banyak yang pakai begituan. Jadi kalau Frankie mau boleh nanti saya kenalin Enggak lah, sama Dok. teman-teman saya. Teman saya banyak yang pasang benang Frankie. Enggak, Dok. Saya tuh orangnya tuh seneng kayak gitu-gitu. Saya nggak mau katanya, jadi saya ikutin kursus aja. Saya umur udah 22 begini, Dok. Nggak usah pakai benang lagi, Dok. Kalau mau lebih kenceng lagi pakai benang raffia, Frankie. Nggak, kalau saya cuma kenalnya waktu masih kecil tuh dari benang gelasan. Benang gelasan nomor 24, Dok. Benang 24. Tapi benang gelasan tuh bahaya loh. Itu pakai kaca kan? Iya, pakai kaca, pakai songka. Ditumbuk jadi satu, dimasak. Tahu karena saya waktu kecil juga sama juga main gitu. Bikin sendiri lebih keren, Dok. Oke, jadi ada benda-benda yang dimasukin ke dalam tubuh. Nah, kayak tadi Dokter Jaya bilangin kalau susuk itu sifatnya masih belum ketahuan. Apakah itu memang menghasilkan benar-benar untuk menambah kecantikan? Bisa juga enggak. Tapi kalau tadi saya bilang sugesti, Dokter Jaya malah bilang belum tentu sugesti karena Enggak. bisa aja Iya, itu saya hasilnya nggak ada. tahu ya. Tapi gini, saya kebetulan kemarin belum lama nih, saya iseng aja gitu loh di Netflix, saya cari-cari ya ada film judulnya Susuk, film Indonesia. Saya nonton, katanya susuk itu bisa dimasukin jin dan segala macam gitu-gitu loh. Sampai akhirnya kalau dia meninggal susah meninggalnya, katanya. Saya nggak tahu tuh. Tapi kalau saya sih nggak ngerti gituan ya. Tapi kalau yang di kedokteran berapa pasien yang ketemu susuk begitu, ya saya nggak tahu. Meninggalnya sih biasa-biasa aja sih kalau saya lihat. Itu tadi dokter kan ketemunya pada saat pasiennya masih hidup. Masih hidup. Tapi Nah. pada orang yang meninggal juga Nah, ada. itu pertanyaan saya. Ada. Gimana tuh, Dok? Ya, yang Nggak- meninggal. Gimana ketemunya, Dok? Kan dia sudah meninggal, nggak di ronsen lagi. Begini, salah satu cara identifikasi adalah dengan diperiksa ronsen kepala. Karena gambar ronsen orang itu nggak bakal berubah sampai kapanpun. Susuk hanya ada di kepala atau ada di Di kepala doang. Di badan-badan lainnya enggak? Cuma muka karena mereka mau lihat mukanya cantik. Jadi pada waktu dia mau diidentifikasi di ronsen kan, kepala jenazahnya itu, waktu di ronsen kelihatan ada susuknya. Dok, ada satu susuk, Dok. Susuk yang masalah untuk kesehatan. Dokter Susuk tahu? KB. Betul, susuk KB, Dok. Itu juga sama, Frankie, sama. Cuman kalau susuk KB itu adalah seperti kayak tabung. Heeh. Tabung itu dari seperti kayak plastik. Heeh. Isinya itu adalah hormon. Ditanam di sini. Ditanamnya itu seperti susuk itu ada 3 atau 5 begitu. Seperti kayak kipas ditanam di sini. Dia itu ngeluarin hormon sedikit-sedikit. Jadi satu tabung itu isinya kalau nggak salah buat 1 tahun. Jadi kalau pasang 5 bisa buat 5 tahun tuh. Nah, itu dikeluarin hormon pelan-pelan sehingga hormon itu keluar sehingga orang itu jadinya nggak bisa hamil. Tapi kenapa di sini, Dok? Ya kalau di sini kan gampang dikontrol ya. Kalau di muka kan kita nggak tahu, takut kenapa-napa. Kalau di sini kan Oh. yang masukin tuh dokter susuk ini masuk. Artinya penanaman di sini Sama seperti jarum akupunktur, sama seperti susuk di muka. boleh di paha juga kan, Dok? Enggak, selalu di tangan. Di sini. Oh, di pangkal lengan sini. Nah, dan kalau sudah habis juga sama dokternya dicabut lagi, dikeluarin. Berapa tahun, Dok? Itu 5 tahun atau Biasanya satu gini sekitar setahun itu. besar nggak sih, Dok? Segini 5 sentian lah. Sakit tuh, Dok ya? Enggak. Nggak Sama sakit. seperti kayak suntikan akupunktur lah. Oh, gitu ya. Enggak sakit kok. Itu susuk juga sama. Jadi susuk itu bukan sesuatu yang aneh buat kedokteran, bukan. Jadi susuk tuh ada dua. Daripada nih ya, kalau dia makan pil kan setiap hari mesti makan kan. Kalau lupa kan hamil. Kalau ini nggak usah gitu, dia keluar dikit-dikit. Namanya yang keluar slow release. Oh, dikit-dikit iya, gitu ada loh. yang kayak di obat apa? Lupa lah, tapi itu ada, saya tahu maksudnya dokter, dia yang mengeluarkannya berjangka ya. Iya, dan orang lupa juga nggak bakal hamil gitu loh. Kalau tablet kalau lupa hamil bisa gitu loh. Nah, terus jadi di sini, nah kalau kayak tadi kan kalau yang pakai baterai itu kan perlu ada ditanyakan dulu nih. Ya, Tapi ngomong-ngomong kayak tadi dokter sebutkan pada jenazah, orang pakai susuk itu urgensinya apa kita lakukan ronsen nih, Dok? Kan udah meninggal nih, Dok. begini, gambar ronsen itu kalau di foto ronsen kan ada gambaran kepala dari depan Ya. sama samping. Itu gambarannya itu nggak bakal beda sedikit pun kalau orangnya sama. Jadi misalnya Frankie pada kecelakaan Pernah. di ronsen disimpan. Nanti kalau ada orang dibilang, oh ini jangan-jangan nih si Frankie nih.
di ronsen juga dicocokin ronsen sama, berarti orangnya itu adalah Frankie gitu. Itu karena gambar ronsen, gambar tulang itu nggak mungkin berubah. Nah makanya kita ronsen supaya nanti dibandingin dengan ronsen yang ada pada waktu dia hidup dulu, dibandingin sama berarti orangnya itu. Kan di situ ada gigi, ada tulang, ada hidung, ada segala macam, itu gambarnya sama persis. Kayak gini loh, ngebandingin gambar itu dulu kan persamaan gambar, ini gambarnya sama enggak? Bedanya di mana kayak gitu. Cari kayak 10 gitu. perbedaan gitu misalnya. Sama persis seperti itu. Itu salah satu cara identifikasi dengan ronsen. Nah, Dok, kalau orang memakai susuk secara kedokteran ada resikonya nggak kalau nggak dikeluarin dulu, Dok? Enggak. Jadi kalau kayak gitu mau dikubur, mau dikremasi, mau diapain tidak ada resiko dan dia tidak mencemari lingkungan juga. Cuma nanti kalau dia sudah busuk misalnya, ini ada tengkorak, di luar tengkorak itu ada nempel barangkali jarumnya nggak bakal hilang lagi. Emas kan, Dok, itu? Iya emas. Bisa dikumpulin tuh, Dok. Emas kan sekarang udah mahal, Dok. Gramnya udah bisa jadi cincin, Frankie. 1 jutaan. Iya. Jadi susuk itu boleh dibilang kalau selain susuk KB itu bukannya untuk medis. Ya. Jadi itu untuk kosmetik ya, Dok ya. Ya. Tapi satu hal yang untuk kosmetik tapi juga itu pakai dengan cara medis. Ya. Yaitu susuk pakai bukan susuk tapi tarik benang. Tanam benang. benang. Tanam benang sama tanam alis sama nggak, Dok? Enggak beda. Kalau beda. yang alis itu ada seperti tato. Tato tapi di garis-garis itu digambar gitu loh. Digambar supaya bentuknya seperti alis itu. Permanen juga deh. Oh Dan iya. satu ini sulam alis. Nah. Sulam bibir sekarang ada. Nggak, tunggu dulu. Yang namanya pakai tarik benang tadi, Dok, itu permanen. Permanen, nggak bisa dikeluarin. Nah, kan kalau tarik benang itu tanam benang, Dok. Benang itu kan kadang-kadang kendor. Oh enggak otomatis kalau ada benang di situ kekebalan tubuh tuh akan melingkupi itu, ada sel radang di situ dan kemudian dia akan dibungkus sama jaringan Menyatu. ikat, menyatu. Jadi ini kan Si benangnya sendiri nggak mungkin kendor tuh ya? Oh enggak dia melekat ke jaringan sekitarnya sini. Oh ini lekat. Kalau mau lebih kenceng lagi biar banyak aja benangnya kali, Dok ya? Oh enggak, kan seperlunya. Kita mau ditariknya kemana? Tariknya kemana, mau ngilangin yang sebelah sini, jadi seperlunya aja. Kalau enggak nanti berantakan, kayak kabel berantakan gitu, nggak bagus juga, Frankie. Kan punya banyak duit tuh gitu, Dok. Jadi Dok, kita coba intisarinya nih, Dok ya. Barang-barang yang kita masukin ke dalam tubuh nih, Dok, yaitu kalau untuk medis, kalau nanti mungkin dokter bisa tambahin ya. Setahu saya nih, Dok ya, yang paling banyak adalah Susuk AB. pacu jantung. Dan satu lagi itu sorry, Dok, kan ada orang yang suka dibikin bolong di sini, Dok. Ya. Itu tapi itu nggak dimasukin sih ya. Enggak. Itu cuma dibikin bolong terus kemudian dibikin apa? Penutup saluran keluar ya. Nah, itu untuk keperluan medis ya. Tapi ada barang lagi yang dimasukin ke dalam badan kita, yaitu namanya susuk. Susuk itu ada 2 kemungkinan, medis sama kosmetik. Ya. Kosmetik ini kerjaannya istilahnya tergantung kepercayaan nih, Dok ya. Dan satu lagi untuk masalah kosmetik juga, tapi pakai cara medis. Begitu, Dok. Ya. Ada yang lain nggak, Dok, selain daripada Ada. apa, Dok? Balon. Orang kalau yang badannya udah terlalu gemuk, mau dikurusin nggak bisa kurus, ada 2 yang bisa dilakukan dokter. Satu, ususnya dipendekin. Kan dia gemuk kan karena makanan itu masuk nyerap kemudian dikumpulin di badan. Jadi usus kita tuh panjangnya berapa meter kira-kira, Frankie? Kalau nggak salah di pelajaran 5 meter ya, Dok ya? Antara 8 sampai 12 meter. Loh, karena saya tuh suka ngukurin panjang usus kalau otopsi. Laki-laki perempuan sama, Dok? Ya, laki-laki lebih panjang. Lebih panjang, 8 sampai 12 Tapi meter. orang Sunda itu lebih panjang daripada orang Padang. Orang Padang atau orang Karena makannya banyak Batak. tumbuhan. Iya. Oh, jadi Makin banyak makan tumbuhan itu makin panjang. Oke. Panjangnya sekian. Jadi sama dokter daripada dia serapin semuanya, jadi ususnya 8 meter dipotong misalnya jadi tinggal 5 meter. Kan jadi penyerapannya sedikit. Dok, dipotong, disambung lagi? Iya. Pada waktu nyambung lagi ini kan belum tentu rapet nih, Dok. Oh enggak, disambungnya rapet atuh.
pasti rapet. Pasti rapet. Itu Oh. memang ahlinya namanya SPBD, spesialis bedah digestif. Dikasih isolasi lagi. Ini dijahit rapet. Nah, Oh. itu satu. Yang kedua, supaya orangnya kagak lapar melulu, di lambungnya tuh ditanemin balon, Frankie. Lambung kan isinya segini, Heeh. kira-kira seliter lah, gedenya segini nih lambung. Hmm. Taruh balon di situ. Hmm. Jadi baru makan 2 sendok udah kenyang, Frankie. Karena nggak bisa ngisi banyak, udah keisi sama balon. Balon beneran nih, Dok? Balon. Bahannya karet. Iya bahan, iya ada macam-macam. Seperti karet lah ya, Iya. elastis gitu maksud saya. Kalau mau, nanti saya bisa rekomen, Frankie, kalau mau. Nah, dimasukinnya gimana caranya, Dok? Ya kan kalau balon kan dia kecil, dimasukin kecil, baru digedein di dalam, di itu. Ditiup lah. Oh, gitu. Itu ada dokter bedah yang khusus nanam balon di situ. Kan Jadi sorry. akibatnya kalau yang nanam balon di dalam lambung, orangnya cepat kenyang. Di dalam balonnya kosong tuh, Dok ya? Kosong. Nggak ada apa-apa ya, cuman udara ya. Dia cepat kenyang. Hmm. Kalau dipotong ususnya, dia masuk biasa tapi nggak diserap. Berkurang ini Berkurang serapnya. yang diserap. Nah, yang ketiga, ada yang lagi, satu lagi. Dicekek. Lambungnya dicekek. Frankie punya kantong. Mhm. Kantongnya dicekek pakai karet. Jadi kan jadi kecil. Ya nggak bisa ngisi banyak, Dok. Kalau saya sih suka kesian, Dok, kalau sampai lambung di kotak-katik, Dok. Hah? Kesian sama itu binatang piaraan Loh, saya enggak, di tapi dalam. jangan Dok. salah loh. Ada orang yang bermasalah dengan berat badan sampai 150 kilo. Itu keluar pintu rumah normal aja kagak bisa, Frankie. Pernah tahu ada ceritanya orang di Amerika itu berat badan sampai 300 kilo, nggak bisa 500-an. keluar dari rumahnya. Hmm. Ya kayak begitu nggak bisa diapa-apain, Frankie. Disuruh dia nggak makan nggak bisa, udah kebiasaan makan gitu. Ya itu yang dilakukan. Itu adalah terapi ekstrim. Tapi di sini ada dokter bedah yang melakukan itu. Cekek lambung, namanya cekek lambung, dan satu bikin balon lambung. Jadi ada benda-benda lain lagi yang untuk keperluan medis itu sengaja dimasukin ke dalam badan kita, Dok ya. Di luar daripada yang tadi, Dok ya. Urusannya untuk ke perut. Iya. Ada yang lain-lain lagi, Dok? Ada lagi, itu yang namanya orang pasang stent itu kan dipasangin pipa pralon di dalam Stand. jantung koroner. Oh, stand. Iya, stent. Nah, Ya itu nanti kita bahas sendiri lah itu. ya baru sadar juga. Jadi yang kayak gitu juga termasuk yang kalau nanti dia meninggal nggak perlu dikeluarin, Dok ya. Nggak usah. Oke. Banyak juga, Dok, kalau kita urut-urut yang barang-barang yang bakal bisa masuk ke dalam badan nih, Dok ya. Iya. Buset deh, kalau jadi mahal tuh, Dok, badannya, Dok. Nah itulah makanya sebenarnya dokter sama montir hampir sama, Frankie. Cuma bedanya kalau mesin itu nggak ada darahnya, kalau orang ada darahnya, Frankie. Tapi hati-hati, Dok. Kalau dokter tadi sebutin dokter sama mekanik hampir sama. Mekanik di Indonesia kadang-kadang suka hebat, Dok. Toto dia bilang apa? Toto umurnya lebih satu nih, katanya nih. Atau Toto dia punya, aduh, kunci gua kemana ya? Tadi katanya kunci gua ada di sini. Oh itu juga kejadian sama orang, Frankie. Serius nih, Dok? Udah selesai operasi, dokter kan selalu nanya kalau habis operasi. Udah kentut belum, Pak? Belum. Oh, dokternya panik. Langsung ngecek ke kamar operasi. Hitung guntingnya. Gunting ada 5, ini tinggalan 4 di mana? Katanya ketinggalan di dalam, Frankie. Ya makanya saya kalau ke bengkel-bengkel saya selalu ke yang authorized workshopnya. Kalau nggak ke authorized workshopnya, saya khawatirnya kayak tadi. Tahu barang dia bilang lebih satu nih gitu kan. Jadi dokter-dokter pun kadang-kadang terjadi kekeliruan seperti itu, Dok ya. Oknum. Ya namanya yang namanya lah kelalaian. Kelalaian, Lah, itu nah. bukan kesengajaan. Baik, Dok, jadi tadi dokter udah janji mau kasih episode apa, Dok? Stand. Banyak nih, Dok, nanti saya mau tagih sama dokter nih. Ya, stand, terus apa lagi, Dok? Tadi masalah HIV, Dok ya. Nanti kita bahas karena juga itu sehubungan dengan pertanyaan atau permintaan dari komentar yang ada di podcast kita. Baik, Dokter Jaya, sekali lagi untuk yang pemirsa yang menonton, akan diulang masalah kuis yang dari saya. Mudah-mudahan di komentar yang sekarang itu bisa lebih tepat jawabannya, ya.
Nanti kalau sudah dalam 2 episode ini saya jelasin, saya akan coba jelasin secara ringkas karena cuma 3 kalimat. Makasih dok. Oke. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!